Baik, ada masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas upaya untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia itu kaya. Lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.200 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah yang harus kita apresiasi. Jangan sampai kemudian keberagaman ini menjadi terpecah belah hanya karena beberapa hal. Karena budaya Indonesia terlalu mahal dan terlalu kaya untuk dilupakan. Betul, sehingga kita mengundang seorang narasumber yang sangat spesial. Mengapa ia spesial? Karena ia berupaya sekali untuk mendata agar budaya kita ini tidak diklaim oleh orang lain. Nah, itu yang penting betul. ya. Nah, spesialnya beliau adalah seorang peneliti atau ilmuwan yang berhasil memecahkan, sebut saja rahasia di balik pola atau motif batik. Wow. Juga aspek matematisnya dari Candi Borobudur. Wow. Selain itu juga ada teori kompleksitas dari lagu-lagu daerah Indonesia. Tapi yang akan kita bahas hari ini bukan itu, tapi kita akan membahas buku dan aplikasi kuliner Nusantara. Sedap ya kedengarannya ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bang Hoki Situngkil selaku peneliti. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia begitu kaya akan keberagaman budaya karena memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, 1.200 suku bangsa, dan 726 bahasa. Dengan banyaknya informasi budaya yang telah terdata, Sobat Budaya bersama Bandung V Institute membuat buku Kode-Kode Nusantara, sebuah kajian sains mutakhir atas jejak-jejak tradisi di Kepulauan Indonesia yang dikumpulkan selama lebih dari 11 tahun antara Sobat Budaya dan Bandung V Institute. Di dalam buku Kode-Kode Nusantara, pembaca bisa menyelami filosofi, makna dan lambang-lambang yang tersisip dalam setiap budaya tradisi Nusantara. Seperti cerita menarik di balik motif batik teruntung dan situs megalitikum Gunung Padang, serta informasi lengkap tentang kuliner-kuliner Nusantara. Temuan-temuan ilmiah ini merupakan upaya mengenalkan dan menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air melalui keberagaman budayanya. Saya saya suku Sunda Jawa, kelahiran Lampung. Jadi kalau di Lampung itu ada motif-motifnya seperti itu, tapi ada motif pucuk rebung, ada kemudian bintang perak, ada ratu tulang bawang, macam-macam sekali. Tapi kalau dari hal budaya sebenarnya saya lebih suka ke lagu ya, nyanyi. Pernah dengar mungkin kalau dari Batak seringnya lagu Sik si Batu Manikam. Tapi pernah dengar nggak lagu Trilala Cirege gitu. Oh iya, aku tahu tuh. Gitu, singko. Tapi juga ada pada yang asik nih. Awak tak kecuali indah tahu ayam dan lumayan ya. Saya suka dengan budaya Indonesia karena Indonesia itu sangat indah ya. Oke, kita langsung sama narasumber kita hari ini ada Bang Hoki. Halo Bang Hoki, apa kabar? Bang Hoki, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bang Hoki, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat sudah terbit cetakan pertama dari buku Kode-Kode Nusantara yang alhamdulillahnya sudah sold out. Iya, hampir habis katanya. Ya, dan ini masuk ke cetakan kedua ya, luar biasa. Tapi apa yang membuat Bang Hoki ini akhirnya kemudian menciptakan Kode-Kode Nusantara ini? Iya, apa namanya? Kan tadi udah sempat di tease sama Mona. Apa namanya? Kita menemukan, jadi kita tuh sebenarnya mendata budaya. Kita kumpulin secara digital semuanya. Apa batik. Sekarang udah ada 40.000 entry. Motif 40.000 motif itu sekitar 20.000 lah ya kali ya. banyak sekali. Ada tenun, ada ornamen, ada apa namanya batik dan segala macam. Tuh totalnya 40.000 termasuk tarian lagu tadi. Lagu ada 1.200-an. Gitu. Itu apa namanya? Nah, tapi ketika itu sudah terkumpul, ternyata ada sesuatu yang muncul dari yang terkumpul. Emang sih batik kan indah ya. Tapi ketika batik itu dijajarin sampai 6.000 jenis gitu. Nah itu apa namanya keindahannya jadi berbeda gitu dari sisi keindahan. Kemudian karena saya peneliti ya dicobalah ya ada makanan yang ada di kulkas, kenapa nggak dicobain disipkan, dicoba dengan menggunakan metode ilmiah. Dari situ ternyata tersimpan bahwa begitu banyak sebenarnya informasi yang terkodekan di balik ekspresi budaya tradisional. Jadi ketika orang menari itu tidak sekedar menari. Ketika orang bikin ukiran, dia sebenarnya tidak sedang sekedar mengukir, tapi ada nasihat, ada pesan. Kayak tadi ada lagu-lagu yang disebut tadi itu punya cerita-cerita yang narasi-narasi yang kadang-kadang kita udah lupa. Udah lupa karena kita mungkin keasikan dengan ekspresi budayanya. Memang juga fun, lucu dan menarik, indah secara estetik luar biasa. Tapi ketika sains dicoba untuk melihat itu, kita mendapatkan begitu banyak informasi yang
luar biasa. Dari sisi inovasi, dari sisi inspirasi, bahkan di bab terakhir buku ini kita bahkan punya hipotesis, jangan-jangan kalau ini kita teruskan, pendataan ini kita teruskan, penelitian kita buka terus ke masyarakat peneliti, karena udah ada datanya nih, dari 40.000, artinya peneliti boleh masuk, datang meneliti dan melihat, menggunakan data-data untuk keperluan-keperluan mereka. Kita bisa menjawab berbagai macam tantangan dan persoalan-persoalan modern. Kita mengalami banyak krisis sosial ekologis, krisis pencemaran lah, kan modernisme itu kan banyak dampaknya kan. Kalau ini kita teruskan, mungkin kita bisa memberikan beberapa solusi mungkin. Oke, jadi ada banyak sekali ya budaya-budaya Indonesia yang belum terpecahkan dan masih perlu didata seperti itu. Belum terpecahkan. Masih jadi misteri sampai hari ini. Bagaimana perjuangan Bang Hoki dalam mendata budaya-budaya Indonesia yang masih belum kita catat? Kita harus bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan catatannya. Risikonya hilang, terlupakan, dan kita akan kehilangan harta kekayaan yang paling besar. Di era informasi ini kan harta itu, kapital itu kan informasi ya, knowledge gitu. Jadi kalau itu hilang ya kita kehilangan harta yang sangat berharga gitu. Jadi itu harus diperjuangkan dengan segala cara. Salah satunya mungkin dengan bantuan Med dan Mona di sini, mengajak sebanyak mungkin teman-teman pemirsa untuk melihat perpustakaan digital budaya Indonesia yang sudah berdiri hampir 10 tahun sekarang. Sudah ada 40.000 data di sana, sudah ada sekitar 4.000-an volunteer yang submit data dari berbagai macam tempat di Indonesia yang menghasilkan buku ini bersama-sama, karena kalau kita sendiri nggak mungkin. Tenaga terbatas, kalaupun ada uang yang sangat berlimpah juga belum tentu bisa. Ini bukan masalah uang, bukan masalah masalah waktu dan segala macam. Baik, kalau dalam buku ini tersirat data-data budaya seputar motif batik. Tapi Bang Hoki juga meluncurkan aplikasi ya seputar kuliner Nusantara. Itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia Unity University ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ibaratnya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbicara masalah, katakanlah ini kita tubuh, tangan ini adalah Jawa, tangan kiri ini adalah Sunda, kemudian kaki adalah Batak, kepala adalah Minang. Semuanya akan menjadi satu dan berfungsi dengan baik kalau mereka ada masing-masingnya. Itu tidak akan mungkin bisa kalau ini Jawa, semua Jawa tidak akan berfungsi semuanya. Saya jadi teringat sebuah lagu, satu nusa, satu bangsa. Nah, narasumber kita hari ini adalah cucu dari komponis nasional yang menciptakan lagu tersebut. Kita tanyakan langsung ya. Chance yang sangat luar biasa hari ini. Oke. Ya, Bang Hoki, apakah Bang Hoki ini terinspirasi dengan beliau almarhum El Manik sehingga sangat berkontribusi sekali dalam melestarikan budaya-budaya atau keragaman budaya yang ada di tanah air ini? Itu mungkin mengalir di darah seperti itu ya? Mungkin yang pasti yang banyak belajar lah ya dari almarhum. Kalau melihat beberapa karya tulisnya, beberapa kerja-kerja dia ketika masih seusia saya mungkin, ya pasti mungkin lah ya pasti ya. Lawang orang yang di luar aja bisa terinspirasi, apalagi dia sendiri ya. Masa enggak rugi amat ya. Sehingga Bang Hoki ini menelusuri ya ke tanah air, ke pelosok tanah air untuk mengumpulkan data-data bersama dengan sobat-sobat budaya lainnya selama 12 tahun. Selama itu dan apa yang telah berhasil dikumpulkan selama itu? Yaitu Kode Nusantara. Semuanya ada di dalam buku Kode Nusantara ini ya. Berapa banyak orang yang ikut terlibat di situ? Oh banyak. Dari tiap-tiap daerah? Iya, sekarang ada sekitar, kalau nggak salah hampir 40 ya komunitas-komunitas di daerah yang berkumpul untuk ekspedisi budaya, pendataan budaya, bahkan berkegiatan budaya masing-masing. Ada beberapa sebuah budaya yang unik di daerah, bahkan ada sebuah budaya yang udah hampir punah, mereka angkat lagi dengan orang-orang muda dan segala macam itu banyak ada ribuan kontributor di web saja itu 4.000 kurang. Bagaimana caranya Bang Hoki merangkul mereka? Nggak ada caranya. Jadi justru di situ tadi Bhinneka Tunggal Ikanya ada sesuatu di antara kita yang membuat itu
membuat kita mungkin bersaudara ya. Saya juga kaget. Dulu awalnya web perpustakaan digital budaya Indonesia ini dibikinnya tuh sebenarnya sistem web biasa gitu ya. Jadi hanya admin yang bisa memposting segala macam. Tapi lama-lama kita buka, ketika kita buka total, ternyata ribuan orang ikut berkontribusi, SMP, SMA, anak kuliah, bahkan yang sampai senior, ada yang ikut mendaftar, menulis data budaya. Dan itu nggak ada yang minta, kita hanya bermodalkan sosial media, Facebook, Twitter, nggak ada pakai aneh-aneh awalnya, tapi itu pun udah lumayan. Bangga sekali ya masyarakat Indonesia ini masih aware ya, masih sangat patriotik sekali. Oke. Nah, katanya juga ada aplikasi nih yang memperlihatkan bagaimana ragamnya kuliner Nusantara. Itu akan kita, sebelum kita membahasnya, kita akan simak dulu dalam tayangan berikut ini. Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, Indonesia memiliki 17.000 pulau, baik yang sudah diberi nama maupun yang belum diberi nama. Maka dari itu, tak heran jika Indonesia memiliki ribuan jenis makanan dan minuman tradisional yang berasal dari beragam etnis dan ras. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan budaya Indonesia, komunitas Sobat Budaya Indonesia telah melakukan pendataan budaya terhadap makanan dan minuman Nusantara. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat hampir 1.500 resep hidangan tradisional Indonesia yang terdiri dari 50 jenis soto, lebih dari 60 jenis masakan sate, dan 100 jenis sambal. Meski ragam jenis kuliner Nusantara begitu banyak, namun belum banyak upaya sistematik untuk memetakan kekayaan budaya tradisional ini. Padahal pendataan budaya penting dilakukan untuk menangkal klaim dari negara lain, serta menggali pengetahuan atau filosofi di baliknya. Untuk itu, Sobat Budaya bersama Bandung V Institute membuat peta kuliner Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi digital yang dapat diunduh secara gratis bagi pengguna perangkat ponsel pintar. Melalui peta kuliner ini, masyarakat agar dapat mengenali beragam kuliner dari berbagai daerah di Indonesia dan dapat melihat hubungan kekerabatan antara kuliner suatu daerah dengan daerah lainnya. Ya, mungkin ini bisa menjadi alternatif untuk aplikasi media daring yang saat ini kita temukan. Kalau berbicara media daring, aduh sekarang kayaknya banyak yang negatif ya. Kita beralih dari yang negatif-negatif ke yang lebih positif dengan belajar peta kuliner Nusantara. Hasil karya Bang Hoki sih, betul, ya. Kita bisa belajar dari resepnya juga loh. Oke, kita kembali lagi ke Bang Hoki. Luar biasa. Tadi sudah buku kode Nusantara. Ada lagi peta kuliner Nusantara. Bisa diperlihatkan bagaimana kemudian aplikasi ini adalah peta kuliner Nusantara. Ini dibikin berdasarkan resep. Jadi di sini ada sekitar 1.600, 1.700, hampir 1.700 resep makan dan minuman. Mungkin agak digeser lagi biar bisa di close up sama kamera. Bisa di close up. Nah, kira-kira gitu. Nah, apa namanya? Itu ada makanannya ada yang dari laut, ada yang dari berbagai macam bahannya dan segala macam. Kita di sini ada sekitar berapa, hampir 200 bubur. Bisa kita cek apa namanya? Kalau dia berkerabat begini artinya dia berdekatan. Jadi ini kayak nunjukin kebinekaan, tapi juga satu kerabatan. Jadi meskipun pedasnya rendang sama pedasnya coto Makassar itu kayak jauh ya, pulaunya kan jauh, kita lewatin ini, tapi dia sebenarnya punya kerabatan. Nah, dari mana kita bisa lihat kerabatan? Ya dilihat dari bahan masakannya. Kita kan kayak rempah-rempah ya. Jadi mencari makanan itu dengan aplikasi ini kita bisa melihatnya melalui rempah-rempahnya. Makanan yang dibikin pakai daun loncang misalnya, pakai cara pagar. Nah, hebat ya. Kita ini apa namanya, memang makanan itu adalah memang salah satu budaya yang langsung berhubungan sama ekosistem manusia itu ada kan gitu. Jadi apa namanya, sama-sama bubur, sama-sama soto, ada 200 soto, ada sekitar 180 bubur, ada sekian ratus jenis minuman penyegar dan segala macam masuk angin. Tapi yang membedakan antara satu daerah sama daerah itu adalah ininya, bumbunya, rempahnya yang dipakai. Tiap daerah punya rempah yang berbeda-beda. Oke, lalu bagaimana Bang Hoki mengumpulkan data-data ini? Apakah perlu Bang Hoki sendiri turun ke lapangan menelusuri daerah tersebut satu persatu atau seperti apa? Iya, pada awalnya iya ya. Siapa yang mau ya? Gitu, karena apalagi ini kan datanya kan dipakai bukan untuk diterbitkan, bukan untuk keperluan komersil, tapi untuk diteliti malah. Gitu. Meskipun memang ya dengan ini beberapa teman-teman yang wirausaha juga bisa bikin sudah ada yang mencoba mengkomersilkan, misalnya dia cari makanan yang apa namanya, yang unik dan segala macam,
dia produksi atau dia ubah-ubah komposisinya sedemikian supaya ini, karena di sini ada resepnya juga, ya itu mungkin bisa aja secara komersil. Tapi waktu pertama kali ini dilakukan, ini kita pengen lihat seberapa berkerabatkah lidahnya orang Indonesia. Saya jadi penasaran kenapa ya kuliner yang dipilih oleh Bang Hoki, kenapa tidak yang lain? Dan juga pengalaman apa yang didapatkan selama Bang Hoki 12 tahun itu menelusuri daerah-daerah di tanah air. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu. Halo Indonesia masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ternyata ada lebih dari 180 bubur di Indonesia. Setahu saya cuma bubur sumsum ya kalau tradisional, atau kalau lagi ada Jawa itu kalau ada lahiran anak-anak itu bubur merah putih. Bubur merah putih. Ya, saya pikir itu tradisional, ternyata lebih dari 180. Inilah gunanya Bang Hoki ada hari ini untuk menjelaskan ke kita bahwa tidak sesempit itu bubur yang ada di Indonesia ya. Betul, bukan hanya bubur ya. Betul sekali. Kita kembali ke Bang Hoki. Bang Hoki, bagaimana kemudian apakah memang ada tantangan khusus untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini, dan memang semuanya memang sudah terdata sebelumnya atau belum sebenarnya? Semuanya tidak terdata lah. Semuanya itu unstructured, tersebar. Bahkan beberapa bisa kita mengklaim bahwa yang ada di web Budaya Indonesia.org, kalau nanti teman-teman bisa ngeliat di www.budayaindonesia.org, itu beberapa data justru adanya di situ, nggak ada lagi di Google. Jadi kita pertama kali ngangkat karena emang udah nggak ada lagi, sudah tidak pernah ada yang ini. Tapi sebagian besar juga sudah ada di blog, ada yang ngeblok dan segala macam. Tapi memang perjuangannya adalah itu, ketika kita kan melihat batik sebagai batik aja kan, melihat bubur sebagai bubur aja, makanan sarapan atau apa gitu. Tapi sebenarnya di balik tadi bubur merah putih itu ada ceritanya. Oh gitu. Iya, itu nggak bisa dilepaskan dari tradisi dan filosofi, cara pandang dan segala macam, bahkan kesenian, gamelan. Jadi itu punya kait mengkait satu sama lain, itu tidak terstruktur. Ketika mendata, kita kan harus menstrukturkan. Misalnya kalau mau ini nih, mau bubur merah putih. Bubur merah putih mau direkomendasi, itu yang direkomendasi apa dulu? Apakah fotonya, apakah video cara masaknya, atau orang lagi makan rame-rame, atau pas upacaranya, atau apanya? Nah itu kan juga punya challenge yang berbeda-beda. Bayangkan harus mengkoordinir ribuan teman-teman yang punya semangat yang besar untuk mendata budaya, tapi ya caranya kan untuk bisa masuk ke sebuah bentuk aplikasi digital, dia harus standar. Itu juga challenge. Oke, Bang, tapi kalau kita berbicara tentang pemerintahan Indonesia masa lama, ini kan transmigrasi. Ketika mungkin ada orang Jawa berpindah ke Sumatera atau Kalimantan, mereka membawa budaya ke sana. Bagaimana untuk mengklasifikasikan, katakanlah seperti bubur merah putih yang saya temukan banyak di suku Jawa, tapi banyak juga terjadi di Sumatera. Untuk mengklasifikasikan bahwa ini memang berasal dari Jawa, ini Sumatera, ini Kalimantan, seperti apa? Jadi itu juga temuan yang menarik. Jadi sebenarnya sudah susah kita menyebut mana yang asli, mana yang enggak. Gitu. Sempat kemarin beberapa setahun lalu kita coba bikin workshop penelitian gitu ya. Kan kita bikin peta batik tuh. Nah, ini peta batik nih kan. Nah, coba lihat. Waktu itu kita coba lihat seberapa besar sebenarnya. Waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat berujar mengomentari penelitian kita. Dia mengatakan sebenarnya kita tuh banyak pengaruh Tiongkok loh sebenarnya di batik. Terus kita pengen tahu sejauh mana sebenarnya pengaruh Tiongkok. Jadi carilah berbagai macam algoritma, kita coba untuk mengecek seberapa banyak. Sama kayak mungkin di bubur, nanti di lagu juga gitu. Yang menarik adalah kita sudah tidak bisa mengidentifikasi mana Tiongkok di situ. Udah terlalu nyatu. Sebelum transmigrasi juga Belanda bikin transmigrasi. Yang Indonesia, Belanda juga bikin. Sebelumnya juga udah ada berbagai, kita ini bangsa pelaut kan. Bahari ya, kita nyebrang segala macam. Artinya akulturasi pasti terjadi, dan justru disitulah kita jadi budaya itu bagi orang Indonesia itu sepertinya bukanlah suatu hal yang sesimpel indikasi geografis. Jadi etnisitas kita itu unik. Kita tuh emang Bhinneka Tunggal Ika itu udah pas. Bukan sekedar slogan kayaknya ya. Oke, dari cerita Bung Hoki ini sangat kompleks ya, sangat ribet juga. Bagaimana dengan peran dan dukungan pemerintah terhadap upaya Bang Hoki dalam melestarikan budaya bangsa kita? Ya harus diakui ya lebih dari 10 tahun pengumpulan data, penelitian, kita juga nggak bisa bilang bahwa nggak ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ada, tapi kalau saya mau jujur, boleh jujur kan? Ya, silakan. Kalau mau jujur ya harusnya bisa lebih.
gitu apa namanya tapi kalau dibilang ada dan kita sangat bersyukur sebenarnya beberapa teman-teman pemerintah, mungkin juga masalah birokrasi kita juga nggak tahu ya namanya administrasi pemerintah juga, tapi yang pasti kita juga pelan-pelan mengajak, menginduksi teman-teman yang duduk di pemerintahan dan birokrasi untuk ikut bantu dong. Karena sebenarnya ini sebenarnya bukan tugas pemerintah saja sebenarnya. Meskipun orang bilang ini kan harusnya kementerian dong apa. Sebenarnya enggak. Ini justru saya waktu di beberapa tempat waktu konferensi internasional, waktu saya mempublikasikan hasil penelitian ini kan ada beberapa forum. Tak jarang saya mengatakan bahwa dengan melihat peta kuliner ini, peta batik ini gitu ya. Ini peta lagu-lagu tradisi. Ini peta kuliner yang baru yang baru kita launching. Ini menunjukkan keragaman yang luar biasa. Nggak ada negara yang seperti Indonesia. Apa keragamannya? Jadi kesatuan Indonesia itu kayaknya bukan cuma tanggung jawab orang Indonesia deh, tapi juga tanggung jawab seluruh kemanusiaan. Karena kalau mau melihat banyak hal di Maori, di Ethiopia, di Vietnam, kita bisa melihat jejak-jejaknya di sini. Artinya ini akan mendukung pengetahuan di kemudian hari. Oke, setelah batik kuliner ada rencana mau mendata apa lagi ke depan, Bang Oki? Sekarang yang jadi challenge yang luar biasa itu adalah tari. Tari ya? Itu belum ada yang kita ketahui. Lagu-lagu sudah? Lagu sudah. Oke. Lalu bagaimana kalau pemirsa ingin mendapatkan aplikasi ini untuk mengenal dan belajar lebih jauh lagi? Iya, kita undang pertama tentu ke web budaya, ke perpustakaan digital yang kita bikin, www.budayaindonesia.org. Tapi kalau aplikasi-aplikasi itu bisa dicek aja di download di App Store ataupun di Google Play. Nah, di situ ada. Kalau batik ketika dia batik map. Kalau lagu Indomuse namanya. Indomuse kalau kuliner Nusa Kuliner nama apps-nya. Kalau dulu mungkin para pejuang kita memperjuangkan Indonesia dengan cinta Indonesia dengan berperang. Sekarang kita mencoba mencintai Indonesia dengan mencintai budaya-budaya Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi yang sudah diciptakan oleh seorang Oki Sitompul. Terima kasih Bang Oki sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga generasi milenial juga bisa mengikuti langkah Bang Oki untuk kemudian jauh lebih cinta dengan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih telah hadir dan bergabung di Halo Indonesia. Ya pemirsa, kami masih punya beragam informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tetaplah bersama kami hanya di Halo Indonesia.